Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Hari Jonathan Sianipar, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Universitas Indonesia. Di sini kita akan berbicara mengenai osteoporosis. Osteoporosis sendiri adalah suatu penyakit sistemik pada tulang di mana terjadi pengeroposan secara menyeluruh pada seluruh tulang di badan kita. Osteoporosis adalah penyakit yang disebut sebagai penyakit yang tidak terdeteksi karena biasanya saat sudah terjadi kita tidak mengetahui. Tapi saat dia sudah menimbulkan patah pada tulang, barulah timbul suatu gejala dari osteoporosis ini sendiri. Pada osteoporosis, gejala awal biasanya berupa sakit dan nyeri pada daerah yang dirasakan, daerah yang terjadi osteoporosis. Dan pada saat terjadi sakit atau nyeri, kadang-kadang sudah kita temukan sebagai ada suatu patah atau retak pada daerah tersebut. Kalau pada awalnya, kita bisa merasa cuma sebagai pegal-pegal dan rasa tidak nyaman pada daerah tersebut. Bagian-bagian yang paling rawan yang sering sekali menjadi masalah pada orang-orang yang pada usia-usia tua, terutama pada daerah tulang belakang, daerah panggul, dan daerah pergelangan tangan. Inilah yang menyebabkan kenapa pada orang tua yang jatuh, sering sekali pada daerah-daerah tersebut terjadi suatu kondisi di mana terjadi patah tulang padahal jatuhnya tidak terlalu berat. Tapi ya karena kondisi tulangnya memang sudah tidak terlalu kuat, maka menyebabkan cedera yang ringan tersebut bisa menjadi suatu kondisi yang fatal pada orang tua. Osteoporosis adalah kondisi di mana pembentukan tulang baru lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan dari tulang-tulang yang terjadi. Penyebab yang banyak terjadi adalah kurangnya asupan-asupan nutrisi yang terjadi daripada masa muda dan juga kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan pada seseorang di usia tuanya. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kekokohan dan juga struktur-struktur tulang menjadi lebih rentan dan lebih rapuh sehingga menimbulkan risiko kepatahan yang cukup tinggi. Jadi faktor risiko yang bisa terjadi pada osteoporosis pertama usia. Usia orang-orang yang berada di usia di atas 35 tahun, di atas 40 tahun, bahkan di atas 50 dan 60 tahun, semakin tinggi usianya maka risiko untuk terjadi osteoporosis semakin besar. Perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi karena pada perempuan ada fase pada hidup kita yang dinamakan fase menopause, di mana terjadi pembentukan kadar hormon yang semakin rendah sehingga kekuatan tulang yang berhubungan dengan hormon tadi ikut menurun. Pada pasien-pasien yang juga memiliki pengobatan jangka panjang, konsumsi obat jangka panjang, dan penyakit-penyakit kronis juga memiliki risiko tinggi untuk terdapat osteoporosis. Komplikasi yang paling sering pada osteoporosis adalah satu, kalau kita tiba-tiba menyadari kalau badan kita menjadi membungkuk, terus kita sebut sebagai kyphotic deformity, di mana tulang belakang menjadi membungkuk, dan juga terjadi pada sendi-sendi yang tertentu terjadi nyeri yang tidak bisa digerakkan. Biasanya komplikasi tersebut terjadi pasca terjadinya suatu trauma ataupun suatu benturan pada tubuh kita ya saat sudah terdapat kondisi osteoporosis sendiri. Untuk cara mengatasi osteoporosis sendiri, kita tidak bisa hanya mengandalkan obat-obatan, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asupan nutrisi harian. Nutrisi yang cukup dan lengkap sedari muda, 4 sehat 5 sempurna, menjadi suatu faktor penting untuk seseorang apakah dapat terkena osteoporosis pada usia tuanya. Nomor 2 adalah aktivitas fisik. Orang yang aktivitas fisiknya berkurang, mungkin tidak banyak olahraga, tidak banyak kegiatan-kegiatan yang di luar rumah, biasanya memiliki risiko osteoporosis lebih tinggi. Nomor 3, jika terjadi suatu benturan, jika terjadi suatu permasalahan, ada baiknya untuk mengunjungi dokter spesialis terkait untuk mengetahui kondisi apakah terdapat risiko-risiko lebih lanjut mengenai osteoporosis tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai osteoporosis. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.